Sugeng rawuh, sugeng enjang lan conten para rawuh ingkang kinurmatan. Kula aturi ngaturaken panuwun ingkang saestu awit panjenengan sedaya sampun kersa rawuh, paring pangayoman saha paring donga tumrap adicara podcastan ingkang kawiwitan ing dinten menika. Mugi-mugi adicara menika saged maringi kebahagiaan lan kebagusan dumateng rencang-rencang ser-ser gairah dados kaluwarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Monggo para rawuh, para sederek lan para kethek, kula aturi pinarak kanthi santosa sami nglenggahi papan tulis nglenggahi papan ingkang sampun kapanggihaken. Mugi tamu sedaya tansah pikantuk pepadang lan bagas waras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua, Selamat siang baik itu yang sebangsa tanah dan sebangsa air. maupun sebangsa jin. Teman-teman sebangsa dan setanah air, kita jumpa lagi di acara podcast Ser-Ser Gairah. Seru. Ram. Aku ya? Iya. Menggairahkan. Kita jumpa lagi bersama obrolan yang sebaiknya tidak Anda dengarkan. Seru. Nah, seram. Menggairahkan. Kita jumpa lagi bersama Kak Wip, Seru. bersama Mas Septri, Seram. bersama saya yang menggairahkan. Oke. Hari ini kita akan membahas sebuah pertanyaan dari Jin. apa? Jin dari Timur sebangsa Tengah. jin. Kita akan membahas konflik Timur Tengah. Konflik Timur Tengah Ya. antara timur dan tengah. Ngomong tadi. Ya, jadi ada pertanyaan. Kemarin itu kan kita sudah sempat bilang toh. Bahkan kalau mau bertanya ke kita, itu sebaiknya nyawer dulu. Nah, dia udah nyawer kebetulan. Traktir.id/sersergairah. Nah, ternyata pertanyaan ini datang dari orang yang belum nyawer. Gitu. Tapi karena kita kehabisan topik, ya sudah kita bahas saja. Ya. Jadi buat Mas siapa ini yang kemarin nanya, adakah perilaku seseorang yang menurut Mas sersergairah ini membuat muak, Membuat sebel. itu perilaku yang kayak bagaimana? Oke. Tolong diceritakan gitu. Ini kayaknya orangnya lagi bermasalah dengan teman kantornya Kayaknya segitu ya. Kayaknya seperti itu. Tapi kita tidak akan bahas namanya di sini. Kenapa tidak kita bahas? Karena pertama, dia tidak menyumbang sama sekali di traktir.id/sersergairah. Jadi tidak berhak disebutkan. Jadi tidak berhak disebut namanya ini ya. Jadi kalau mau disebut namanya, ingat supaya menyumbang di traktir.id trakteer.id/sersergairah. Ya. Baru kemudian kita sebut namanya. Ya. Bersama surat Yasin sekalian. Bukan dong. Nanti nggak ada yang mau. Jahat banget. Ayo Bang kok. Oke. Ya. Kita mulai dari Kak Wip. Yes. Ya, menurut Kak Wip, perilaku seseorang yang seperti apa yang membuat Kak Wip muak? Iya. Nah, aku tuh bukan muak sih. Ya, ini yang muak kok. Yang muak cari yang muak, Cari yang muak. Oh, Kalau ini. yang bikin sange nggak usah, Bukan nggak usah sange. dibahas. Astagfirullah, gini kenapa sih? Enggak tahu yang menggairahkan. Ini kalau menurutku orang yang sering kali menyalahkan orang lain itu, Oke. Blaming others. blaming others gitu. Tapi gini, aku tahu sih setiap ini pasti kita cari kalau di kerjaan ya pasti dicari root cause-nya untuk kita bisa improve gitu. Cuman kadang-kadang cara menyampaikannya mungkin yang kurang tepat gitu sering kali. Kamu melempar kesalahan ke orang lain. Jadi kayak kalau kamu dalam bahasa kantornya itu owning the blame tuh nggak apa-apa gitu. Owning the mistake or owning the issue tuh nggak Bahasa Indonesianya. apa ya kayak berusaha memperbaiki itu secara langsung gitu. Oke. Tapi yang aku kurang setuju itu adalah misalnya ya ini karena kamu gitu. Straight langsung kayak gitu. Itu yang Iki masalah itu tadi koyo ngene gara-gara raimu. ya gitu kayak gitu itu Coba raimu ganteng. Kalau misalnya memang sudah terbukti itu your mistakes. salahku gitu nggak apa-apa. Tapi kalau kamu tanpa tahu konteks, praduga bener tanpa tahu konteks, kamu nggak tahu ke apa yang wah iki mesti Mas Joy iki nah biasane gitu. kebiasaan. Jadi langsung
langsung tunjuk bahwa ini kenapa sih kok kamu kayak gini ya, tunggu dulu, kita harus lihat dulu secara Ya, level secara holistik. root cause levelnya kayak gimana, baru nanti kita bisa define bahwa ini memang kesalahannya siapa. Yang itu nanti kita perbaiki. Spiritnya ada memperbaiki apa yang salah, Betul. bukan Bukan menyalahkan apa yang diperbaiki. benar, bukan Menyalahkan apa yang Ya udah diperbaiki tapi masih disalahkan. Kau suka Iya. menyalahkan orang. Kadang. Oh. gitu. Ada di kantormu. Itu berapa ada? Oh ya. Lebih aku nggak masalah kalau misalnya memang itu, tapi lebih kayak ada proses yang harus dilihat dulu. Tapi kamu datang bawa data, kalau memang ini memang seperti itu, ya nggak apa, kita terima, kita perbaiki gitu. Oke. Gitu sih. Udah. Udah. Ya, jadi cukup Lah, begini. Belum ya. Wah, gitu kok enak banget ya sampean ya. Ya, saya. Iya. Sama kayak Mas. Salah kamu tadi nanya Becotus. Iya, harusnya dia duluan. Iya. Kurang ajar. Gak mirip-mirip. Maksudnya gini kan. Kadang agak sebel atau orang tuh nggak mau bertindak karena nggak mau salah. Mungkin karena Itu juga sih. karena sering disalahin itu. Jadi orang takut untuk berbuat salah di kantor. Benar. Jadi kan kadang nih kalau misalnya ada temanku, kenapa nggak gini aja? Kenapa nggak ngomong aja? Nanti pasti disalahin kita. Nanti pasti. Jadi dia jadi nggak maju karena dia nggak mau bertindak. Karena dia takut pasti salah. Karena kebiasaan yang tadi Mas Vip Benar. bilang itu. Itu yang paling bikin kamu sebel kalau di kantor. Yang muak salah satunya itu terus playing victim. Itu juga. Aku kayak gini karena ini. Karena kerjaanku banyak banget, jadi aku nggak bisa ngerjain gitu. Oh. Gitu. Ya time managementmu kalau misalnya kebanyakan ya bilang aja, kan bisa dibantu sama rekan yang lain kayak gitu. Oke. Gitu. Itu udah. Terus ya yang bikin muak tuh kayak itu aja. Terus ya itu aja. Brengsek. Nah itu sih banyak nih ya masalah attitude aja. Sebenarnya kan kalau kita salah, kalau aku ya, kalau misalnya aku jadi leader, kalau salah pun aku nggak masalah, asalkan dia mau belajar dari kesalahannya. Benar aku. Ah. Benar. Tapi apa yang membuatmu memaklumi si oknum ini itu untuk bisa terus berada di timmu misalnya seperti itu? Apakah dia kemudian punya trade off-nya atau seperti apa? Karena nggak bisa dipindah aja. Oh. Nek gue kamu punya kuasa untuk memindah orang? Enggak. Kalau itu juga enggak. Ini sebenarnya bukan timku juga sih. Oh. Nek itu timku pasti aku didik gitu. Oh. Maksudku memang itu harus dididik. Jadi biar stakeholdermu enak kerja sama kamu gitu. Nek menurutku ya. So aku pikir itu. Jadi ada lagi misalnya gini yang aku kurang bukan muak sih tapi sebel aja gitu. Apa? Gemes. Gini, kita harus sebagai apa ya? Yang bekerja bareng banyak orang dengan banyak orang. Itu kamu harus memaintain ekspektasi stakeholdermu, baik yang satu tim ataupun maksudnya memanage ekspektasi. Contohnya kayak gini. Misalnya ada Anton yang minta tolong sama si Budi. Yuni atau Budi bahwa aku minta tolong dong kamu melakukan A B C D gitu. Oke. Terus si Yuni ini dia bilang oke, aku bisa gitu. Oke. A B C D ada 4 task yang harus dikerjakan. Terus dan ini harusnya nggak bisa diselesaikan hanya dengan 1 hari, misalnya butuh 4 atau 5 hari gitu kan. Okay. So yang namanya manage ekspektasi itu adalah setiap periode kamu ngasih update ke si Anton ini bahwa ini udah dikerjakan sekian, berapa persen, yang ini yang kurang, blokernya ini, challenge-nya ini, aku butuh bantuan ini gitu. Okay. Itu namanya manage ekspektasi. Nah, yang aku gemes itu kadang-kadang teman-teman ini belum terbiasa untuk melakukan ini gitu. Update reguler. Jadi begitu hari keempat yang harusnya itu deadline itu semuanya, dia bilang, "Mas, aku nggak bisa aku cuma bisa ngelakuin 2, yang C sama D nggak bisa loh." Itulah kenapa kamu nggak ngasih tahu sejak awal gitu. Iya, itu yang gemes gitu. Kenapa sih kamu nggak? Kenapa harus aku tanya tiap hari agar nanti kamu bisa ngasih update? Itu sebenarnya bukan kewajiban si Anton untuk nanya gitu. Harusnya kewajiban si Yuni untuk ngasih update ke si Antonnya gitu. Bahwa kamu udah bilang menyanggupi untuk melakukan ini dalam 4 hari, tapi kamu nggak bisa. Dan itu ngasih taunya di hari terakhir gitu. Anton kan punya ekspektasi gitu. Oke. Itu yang harus di-maintain. Harusnya kamu ngasih tahu, oh hari kedua kesulitan di sini. Yuni apa Budi sih? Ya, Yuni dan Budi. 2 orang itu sebenarnya yang kerja. Nah, ya, Yuni sama Budi itu banyak loh. Maksudnya kadang banyak orang yang nggak tahu kenapa tuh, entah karena takut tadi disalahkan, takut
emang belum ngerjain, makanya dia nggak berani update ke si Anton itu. Itu banyak itu di tempatku juga kayak gitu, di tempatnya yang lain juga kayak gitu, bahkan di planet lain juga kabarnya seperti itu. Di planet lain kabarnya seperti Iya, itu. iya. Kita percaya aja Iya, ya. iya, iya. Ini planet olahraga. Enggak, itu kayak udah case umum gitu, ketika ya mungkin kalau update takut dikira nggak bisa ngerjain, Padahal Takut- memang nggak bisa ngerjain. takut nanti disalahkan, takut nanti performanya nggak bagus. Padahal memang salah. Iya, Sudah kayak berjanji gini. kok. Kadang orang-orang yang takut untuk bertindak kayak gitu, justru malah hasil akhirnya jadi salah. Betul. Paham nggak? Ya, paham. Nah, itu. Jadi tidak ada permakluman lagi gitu loh. Iya. Sementara kalau kita misalnya ngobrol dari awal, mungkin orang akan maklum dengan Ya. keterbatasan kita. Kalau diupdate ya si Budi sama si Nah Yuni itu Sarah yang paling Budi Dora yang sama Yuni Sarah. Ini lagi ngomongin dia suruh bikin lagu ya kan? benar-benar. Itu yang paling sering terjadi, kenapa kok project terlambat kan kayak gitu kadang. Iya, karena nggak mau. Ngasih taunya tuh terakhir, wah ini udah nggak bisa mas kayak gini loh, kenapa nggak ngasih tahu sejak awal? Itu Maksudnya yang bikin- sejak ketika kamu mengalami kesulitan, Langsung kabarilah. tanya Menurutku gimana, gitu. solusinya apa, harusnya gimana. Karena kalau udah terlambat kalau kita tahu tadi akhir-akhir gitu. Iya, iya, iya. Itu skill set yang nggak banyak orang punya, manage expectation. Betul. Dan itu kadang-kadang orang nggak paham bahwa itu diperlukan gitu. Oke, iya. Ya, jadi cukup sekian. Kamu belum Saya enak belum, aja kamu ya. ya. Saya enggak ada yang nanya ke saya kok. Kalau kamu orang-orang yang bikin mual tuh biasanya gimana? Orang-orang yang bikin Mual apa? yang bikin mual itu biasanya yang berkendaranya ugal-ugalan. Iya. Ketika Lah, saya sebagai sekarang yang- Enggak, bikin orang-orang bikin muak itu berkendaranya muak-muaan. Uga-ugaan. Keliru aku. Kirain hamil bikin mual. Eh. Hamil kan bikin mual. Iya betul. Iya, heeh. Saya belum pernah hamil sih. Iya, makanya. Saya kurang tahu. Mau coba? Enggak dong. Tak hamilin. Meteni ya Septri. Cikur, tolong. Saya mau dihamili Septri. Tolong pendengar. Gimana John, menurutmu apa John? Aku ki sakjane ya tempatku gitu kan, secara image dari masyarakat umum itu memang kumpulan orang-orang yang bikin muak semua. Kok gitu sih John? Lah iya, PNS katanya kan kalau datang kantor siang Oh, apalagi sekarang WFA ya. jam Aturan Menpan RB kan udah sebenarnya berlaku. gini. Emang udah WFH? Udah aku baca berita Di kan beberapa udah tempat itu memang sudah menjalankan seperti itu dari kemarin-kemarin. Kalau aku sebenarnya bukan WFA tapi flexible working hours seperti itu. Oh iya toh. All day. Maksudnya Enggak seminggu juga. dalam seminggu fleksibel. Dalam seminggu fleksibel tapi fleksibelnya dibatasi sejam juga. Oh. Saya malah ngeces kowe. Kowe ngekek yo ngekek, rasa aku ngeces. Ya apa, Pak? Fleksibel sejam itu apa? Lah yo makanya. Tapi kita balik lagi. Itu kalau mau dibahas bisa panjang lagi nih soal aturan dan Ya, birokrasi di Ya, ya, ya. pemerintahan ini. Yang saya juga nggak habis pikir dan itu bikin saya muak juga sebenarnya. Seperti itu. Cuma dalam case-case yang umum itu kan memang PNS dibilang kinerjanya bikin muak ya. Oke. Masuk kantor jam 10, tekan Enggak. kantor gur ngopi karo maca koran. Enggak semua PNS. Enggak semua PNS, tur mengko jam 2 wis do bali omah kaya ngono. Emang jam 2 pulang. Biasanya kalau di Pemda itu Karena masih seperti itu. Absennya masih. Enggak, karena sekalian jemput anak. Absennya gimana? Nah, biasanya kalau di Pemda itu ada beberapa teman-teman di Pemda yang dia memang cuma sampai jam 2 karena sampai hari Sabtu pun masih masuk. Oh gitu. Oh, Sabtu Oh, masuk Sabtu pelayanan Penting ya. 40 jam seminggu Tapi ya. pada esensinya memang pelayanan itu banyak dikeluhkan oleh publik karena kita kan belum semua daerah itu bisa service excellence seperti itu. Iya. Tapi di tempat saya aja memang ada beberapa oknum yang bikin muak seperti itu. Contohnya. Yang kayak gimana? Yang paling umum itu adalah ketiadaan inisiatif gitu. Aku Ketiadaan- bisa kebayang. Bisa ya. kebayang kan seperti itu. Ketiadaan inisiatif tuh buat saya apa namanya? Itu sangat menyebalkan gitu loh. Karena sebenarnya gini, ada banyak hal yang harusnya bisa dilakukan. Kalau kita mau berpikir sedikit aja, itu sebenarnya kita akan sadar bahwa banyak PR yang harus diselesaikan. Walaupun kadang-kadang itu hal-hal kecil ya. Hal-hal kecil. Tapi biasanya orang-orang ini akan selalu menunggu disposisi dari atasan. Kalau atasan tidak memberi disposisi, Berarti nggak ada kerjaan. berarti nggak ada kerjaan. Sebentar John, aku mau potong, maaf. Mungkin mereka berpikir kalau kamu melakukan sesuatu tanpa disposisi itu jadi melanggar aturan, enggak John? Enggak juga, karena sebenarnya itu kan sudah jadi tupoksi masing-masing gitu. Oke. Jadi misalnya di jabatan saya, peranata komputer, itu kan ada butir kegiatannya apa aja yang harus dilakukan. Ya. Nah, tapi kalau tidak ada perintah dari atasan sama sekali, mereka tidak akan melakukan itu. Walaupun sebenarnya mungkin ada banyak PR yang harus diselesaikan.
Itu di satu sisi itu. Tapi kalau buat saya pribadi, tipe-tipe orang yang bikin saya muak itu adalah orang-orang yang gaweane gurmaido. Maksudnya Aku gini, dong. ini lo dalam konteks yang lebih parah lagi, Ya, ketimbang ya. mukanya Septri pun ini lebih parah. Gitu. Maksudnya gini, ada teman-teman kantor yang mungkin maksudnya mereka adalah curhat ke saya gitu. Oke. Tapi ketika awalan curhatmu adalah aku pengen minta masukan. Oke, pengen minta masukan, tapi at the end of the story dia hanya mencari pembenaran atas keputusan Oke, yang sudah aku dia kebayang lakukan. maksudmu. Nah, Iya. itu yang aku sebenarnya, aduh, aku kayaknya nyesel deh melayani waktumu untuk curhat gitu loh. Karena ujung-ujungnya kamu hanya mencari pembenaran atas pilihan yang sudah Iya. kamu pilih duluan. Kalau gitu ngomongnya jangan bilang minta masukan dong. Karena Minta segala bener apa enggak ini gitu. Solusinya. Enggak didukung dong aku gitu. Minta Karena dukungan. Sebenarnya dia minta dukungan. Oh, minta dukungan. Minta pembenaran. Jadi kenapa kamu repot-repot minta masukan ke saya? Kalau kemudian kamu sendiri sudah kekeh dengan pilihanmu dan segala argumen yang saya berikan ke dia itu mental karena hal-hal yang sifatnya adalah emosional dan Iya, perasaan. selogis apapun yang kamu kasih, Selogis apapun dia nggak masuk. Nggak masuk seperti itu. Dan itu aku nggak cuma 1-2 kali menghadapi orang-orang seperti itu. Itu orang yang sama atau? Orang yang sama ada yang orang baru kemudian juga melakukan hal yang seperti itu ada. Itu problemnya problem kerjaan, Jan, bukan problem pribadi atau? Problem pribadi yang akhirnya kebawa-bawa di kerjaan. Walah, kok repot. Nah, akhirnya jadi urusan profesionalitas seperti itu. Sampai ada yang curhat, saya tuh sebenarnya kepengin resign, tapi saya sudah masukin lamaran ke mana-mana belum ada yang terima. Sementara aku butuh uang untuk bertahan hidup, kasarannya seperti itu. Ya batinku kuwi urusanmu ngono lho. Kuwi urusanmu. Kamu sudah memilih untuk melakukan hal-hal ini, kemudian akhirnya itu berimbas ke kinerjamu dan kamu mengalami hal-hal seperti ini karena pilihanmu sendiri yang kamu tidak mau mendengarkan masukan dari orang lain termasuk saya sebelumnya. Ya wis kuwi urusanmu. Tapi itu ya datang lagi dan itu bikin saya, "Kowe ngopo toh? Teko kene padahal kowe ya wis ngerti posisiku itu akan memberikan masukan yang seperti apa." Kayak ngono. Tapi nggak kapok-kapok deh. Tapi nggak kapok-kapok. Udah tabiat kali. Tapi ya Kayaknya ya. seperti itu. Yang kemudian juga bikin aku rodok gimana gitu ya, orang-orang yang standar ganda sih. Baik ganda campuran maupun ganda kembang. Aku pikir nggak, bukan standar samping itu dia. Standar tegak itu. Kayak gitu. Itu saya Ya gimana ampun. sih maksudnya? Ya maksudnya kalau kamu sama si A kamu membolehkan, tapi kemudian kamu sama si B entah karena sentimen pribadi atau apa, kamu akan berusaha mati-matian menjegal Nggak dia. boleh. Ya. Seperti itu. Dendam. Itu ada yang seperti itu. Dan itu korbannya sendiri pun kebetulan adalah teman saya. Korban itu. Korban karena ya ini hubungannya dengan relasi kuasa sih. Kebetulan teman saya korban dari seseorang yang memiliki kuasa lebih daripada dia. Karena dia punya uang. Apa? Dia punya kuasa. Lebih. Iya. Terus ke. Tai. Iya. Kayak gitu. Sama si Ada boleh, kemudian sama teman saya mungkin karena pernah ada konflik apa gitu, jadi nggak boleh teman saya diulur-ulur yang akhirnya ujung-ujungnya juga nggak boleh gitu loh. Padahal sama yang lain dia welcome Gas saja. Nah itu saya nggak suka. Contoh yang seperti itu munafik nggak ya? Apa? Munafik. Ya munafik seperti Benyamin Netanyahu itu. Lah iya toh. Dia bilang nggak boleh pakai human shield. Nah, sementara dia sendiri juga pakai perisai manusia. Betul. Seperti itu. Ya, nggak boleh nembakin anak kecil. Tapi dia nembakin anak kecil. ketika dia nembakin anak kecil, dia merasa itu pembelaan. Tapi ketika anak-anaknya dia ditembakin, dia merasa wah ini asu. Bom bae apa? Apa? Dibom bae apa? Oh, udah. Makanya kan dia protes. Suka boleh dong nembakin anak. Lah kowe yen kowe piye? Biarkan nanti pas di akhirat dihukum. Tahu.
suwen. Akhirat engko urusane karo Gusti Allah, saiki urusanmu karo menungsa ya. Aku le kudu ngaploki. Ben alam sing bales. Karo Vetivera. Karo Gusti Allah urusan karo Gusti Allah, karo menungsa ya karo menungsa. Nggih, Mbah. Aku ada lagi nih. Aku sebel sama orang-orang yang nggak disiplin gitu. Oke. Maksudku nggak disiplin bukan berarti harus dalam hal masuk kantor keluar, enggak ya. Kayak misalnya kita udah ada policy yang ini udah disetujui, tapi kamu mencoba melanggar itu dengan alasan yang mungkin Nggak masuk nggak masuk akal. Kadang-kadang karena aku nggak tahu mas, karena ini darurat mas, karena ini emergency dan seterusnya. Jadi contoh aturannya biar enggak. misalnya contohnya gini, aku ngasih masa di mana di sini kamu udah nggak boleh ada changes lagi gitu misalnya. Gitu. Nggak ada changes, terus selebihnya ya nanti kalau misalnya ada apa CR lah. Pakai CR. Change request dokumen gitu. Iya, dokumen. Dan dia main belakang maksudnya ngubah sendiri tapi di bypass lewat timku yang lain gitu. Iya gitu. Itu yang kayak gitu tuh kayak ini policy-nya, SOP-nya, kamu bikin dokumen ini, kamu lewat aku gitu. Ya, harusnya gitu. Nah, terus tapi udah di-approve sama ini kok mas, jadi nggak masalah gitu. Alasannya biar cepet. Ya, alasannya biar cepet gitu. Ya, menurutku itulah kita bikin ini buat kita semua aman gitu. Mengurangi risiko, terus meningkatkan confidence level kita juga gitu. Prosesnya juga baik. Kenapa dengan proses yang baik? Berarti delivery kita juga baik gitu. Itu yang mau dicapai gitu. Tapi mereka ya itu banyak di bypass karena ini mas. Ada dua isu sih kalau menurutku di kasusmu itu, Wib. Kebetulan kalau di tempatku sendiri, aku tidak terlalu senang juga dengan orang-orang yang satu terlalu kaku, tapi kemudian dua, ini ada isu masalah dokumentasi kan berarti. Itu juga. Itu kan. Kenapa akhirnya aturan-aturan itu kemudian dibuat, SOP itu kemudian dilegalkan sebagai regulasi seperti itu. Tapi di satu sisi aku sendiri pun sebenarnya aku masih menyukai diplomasi kopi dan rokok gitu loh. Jadi memang ada orang-orang di tempatku yang sangat saklek dengan aturan-aturan seperti itu, yang kemudian kalau misalnya ini antar unit kerja misalnya ya memang normanya adalah kamu membuat nota dinas, karena itu akan memberikan bukti berupa dokumentasi bahwa kamu pernah meminta sesuatu, change request misalnya seperti itu, atau release note seperti itu. Tapi dalam rangka menyusun nota dinas ini, aku agak kurang suka juga dengan orang-orang yang nota dinasnya dulu, mana sini, baru kemudian kita bahas. Sementara sebenarnya kita punya waktu untuk membahas itu secara informal. Kalau aku lebih menyukai, aku tak main ke unitmu ya. Aku pengen tahu sebenarnya kamu tuh butuhnya apa, sebelum kemudian itu terdokumentasikan lewat naskah yang resmi seperti itu. Jadi aku berusaha untuk mengcapture kebutuhan unit kerja itu seperti apa. Tapi ada orang yang nggak mau melakukan itu, dan buatku itu menghambat sih. Tapi dia kayak gitu karena nggak mau diaudit aja, nanti lupa bikin dokumennya, terus pas diaudit nggak ada dokumennya, kena dia. Loh, kalau itu iya, satu sisi pasti ada kekhawatiran seperti itu, tapi maksudnya kan ini kita ngobrol dulu, betul. Kemudian keluar nih dokumen change request seperti itu. Tapi yakin keluar tuh? Harusnya seperti itu, karena dasarnya untuk aku mengeksekusi itu memang harus ada dokumen. Tapi bukan berarti itu hal-hal yang sifatnya informal itu kemudian jadi semacam terlarang untuk dilakukan gitu. Ya. Itu loh, itu yang aku agak enggak. Lebih kayak gini, aku enggak keberatan kalau misalnya kamu mau ngelakuin itu. Tapi responsibility-nya jelas gitu. Karena kalau kamu lewat yang tadi misalnya bypass gitu, responsibility-nya nggak clear gitu, John. Maksudnya nggak clear itu adalah nanti misalnya kamu bikin MR ini, terus di merge, terus if there's any issue yang bertanggung jawab penuh pertama itu pasti di saya gitu. Ya. Nah itu maksudku adalah dengan melakukan ini, aku nggak masalah dengan misalnya kamu mau mengajukan change request pada saat ini juga. Toh pada akhirnya akan aku review, kalau misalnya ini oke, aku approve gitu. Iya. Kayak gitu. Gitu juga. Benar. Ini kan juga nantinya akan melewati review ya. Iya, tapi dengan proses yang benar gitu. Dengan proses yang benar, satu. Kedua,
Kalau aku tidak bisa mengcapture kemudian memberikan feedback kepada userku, aku khawatir ketika mereka membuat nota dinas untuk change request, mereka melewatkan hal-hal yang penting. Benar, Sebenarnya aku memastikan itu sih. Oh, Ya, ya. Itunya itu. dia mastiin dulu. Nah, mastiin tapi dulu. kadang-kadang ada juga atasan yang kemudian melarangku untuk melakukan itu. Nggak usah dia ngobrol sama mereka, kan mereka belum ngirim nota dinas ya kayak gitu. Ya kose. Lah justru aku pengen memastikan supaya nota dinas yang mereka Sesuai kirimkan dengan apa yang Iya, sesuai sama yang, gitu yang loh. sesuai sama yang kita pengen Oh. gitu. Iya kayak gitu. Itu tapi poinnya adalah kita punya rule yang itu dibuat agar kita punya clear responsibility untuk masing-masing dari masing-masing kita terhadap apapun yang nanti kita lakuin. Ya, intinya itu mengurangi resiko sebenarnya. Ngereduce resiko, betul. Karena kalau nggak ada itu, resikonya kita nggak bisa jamin sebesar apa. Dan kalau kita nggak tahu sebesar apa, itu nggak bisa kita maintain. Tuh. Betul. Lebih ke Seperti itu. Itulah pelajaran manajemen resiko 101. one. Dalmatian. Dalmatian ya. Mie instan juga ada yang one. Ada. Ada ya? Ada. Misal apa? Mie Gagas 100 tahu nggak? Ada Gagas 101. Dulu zaman saya ospek, waktu saya yang di ospek disuruh bawa itu. Mie Pertanyaannya adalah bawakan mie instan Dalmatian. yang bukan Dalmatian, yang apa ya? Totol-totol anjing apa? Itu mie instan apa? Mie instan totol-totol anjing. Nah, mie Ben- instan 101. Nek adikku mbien iki bawa buah tinggi oke. Apa itu? Talok. Pas SMA ada temanku suruh bawa minuman warnanya hitam, terus rasanya apa aku lupa ya. Temanku bawa apa? Coca-Cola. Cincau. Ya, maksudnya bawa Coca-Cola lah ya. Dia bawa apa? Apa? Bawa minuman keras. Derita. Ya itu anggur hitam. Anggur hitam ya Nggak salah juga. Nggak salah juga. Itu makanya kemudian saya berusaha untuk meng-capture dulu. Ya. Itu loh. Yang user pengen itu sebenarnya apa tuh? Kadang-kadang kan ada bahasa antara kita ya, tim IT dengan bahasa orang bisnis itu Iya, yang iya. beda. Translasinya beda. Translasi- Makanya pas beda. kakak kelasnya meriksa satu-satu, wah, di bawah. Ya emang teman saya itu emang suka minum. Oh iya. Ya. Ya dia langsung ke situ bayangannya. Oh, hitam. Wow. Iya. Minuman saya hari-hari ini. Iya. Iya. Loh itu kan apa ya? Pada akhirnya kan semua tergantung background budayanya masing-masing. Betul. Iya. Ya sepengalamannya dia aja. Pengalamannya dia, karena dia mengenalnya konsep minuman hitam itu seperti itu. Ya sama kayak misalnya dia bukan orang IT, Heeh. taunya IT kayak sepengetahuan dia dilampirkan dalam sebuah dokumen. Heeh. Nanti jadinya salah paham di kita orang IT Benar. bukan kayak gini loh maksudnya. Makanya kita memastikan itu mungkin di session-session informal kayak sambil Itu, ngerokok, ya, sambil ngopi. minum, Minum Kopi hitam juga, tapi bukan anggur hitam gitu loh. Oh, ini aku lagi nih. Ini sebel. Aku bukan gemes, lebih ke gemes. Jadi misalnya nih, kita meeting gitu ya. Heeh. Meeting. Notabene tapi gini catatannya, aku juga nggak suka sama orang yang dia kalau invite meeting yang di-invite 20 orang lebih. Oke. Mungkin biasa Itu di tempatmu nggak ya. efektif. Itu nggak efektif. Nggak efektif. Sama Maksudku, sekali nggak efektif. kamu membahas satu hal, tapi kamu invite 20 orang ini ngapa gitu. Iya. Dan yang mau dibahas adalah ya ini kita mau memutuskan sesuatu, ya udahlah kamu ambil aja yang terkait 5 orang atau 6 orang decide sudah gitu, atau kamu kasih pilihan mau pilih yang mana, udah kayak gitu aja. Dia stakeholder intinya siapa aja. Iya gitu, nggak harus 50 orang sampai ke tim-timnya yang detail gitu. Yang kedua ini misalnya meeting gitu terus oke, semua agree ya, agree. Tapi begitu selesai meeting terus ada yang japri, Mas kayak sebenarnya aku tadi nggak setuju kayak gini-gini. Itu cara nggak gini." disampaikan di Iya meeting. gitu, kesel Takut banget aku biasanya kayak gitu orang tuh. gitu. Takut. Sebel banget aku mesti, ya kenapa sih kamu nggak bilang tadi gitu. Iya, di forum Kalau- kamu kok diam aja. Iya, kalau Begitu kamu- di luar pas ngudut karo aku, Mas tadi tuh harusnya, "Loh kenapa kamu diam?" Iya Mas?" sebel banget itu, aku sebel kalau kayak gitu. Aku di meeting berikutnya, orang-orang kayak gitu biasa tak tembakin. Iya. Tak tembakin. Ayo, kamu Dek, kemarin dek. Bukan. ngomong apa kemarin? Katanya ada yang kurang. Ini mumpung di forum aja diomongin. Nanti biasanya gini, enggak Mas aku sekarang udah setuju kok gitu. Gitu juga enggak, udah cukup sih, Mas. Nanti di belakang kamu ngomong lagi sama aku. Ini mumpung pas di forum ayo ngomong sekarang tak ono gitu. Yo wong iki ketoke ya rada sebel-sebel isin kaya ngono. Tak jarke wae. Nah, pas dia ditanyain, kamu muak sama hal apa? Muak sama Mas Jol atau gitu. Aku jujur ya, kalau aku memang merasa di kantor pasti banyak yang sebel sama aku. Iya sama soalnya. Banyak yang sebel sama aku. Ini juga
Satu lagi tambahin. Enggak, aku bukan kurang suka sih, sebel juga sama orang-orang yang nggak bisa diajak maju gitu. Nah, iya itu. Kayak gini loh, ini loh, kalau kita melakukan ini kita bisa improve apa yang BI kita sampai bisa ke sini loh gitu. Ada yang, wah mas nggak enak kayak gini aja gitu. Karena mereka takut ketambahan kerjaan. Iya kan. Betul. Iya, kadang itu kalau kita lagi ngubah budaya kan, ngubah culture yang lama ke culture yang baru, bahwa ini culture yang baru bisa bikin kita lebih efisien dalam bekerja, lebih efektif dalam bekerja. Tapi biasanya lah lebih enak yang kayak gini aja. Gini udah nggak apa-apa lah mas, gini aja lah gitu. Apalagi yang coding-coding. Sering banget itu kayak gitu tuh. Pokoknya buat ngedobrak yang itu tuh susah banget, pelan banget, harus pelan-pelan gitu. Kalau enggak harus yang ekstrim, benar-benar ekstrim. Nah, kalau kamu punya kuasa top down enak. Enak. Nah. Dar gitu udah. Nah, cuma kalau aku ya, itu kan sering banget juga atasan ya yang ngomong ke aku, kalian itu jadi ASN harus loyal sama pimpinan. Nah, itu aku sebel banget. Nah, itu. Aku loyal tapi loyalku pada sistem, bukan pada sosok si orang. Pemimpinnya ini, bukan Tapi pada rata-rata personnya. itu aja. Kalau misalnya mohon maaf ya, tapi aku yang sering dengar di ASN memang beberapa teman-teman pemimpin atau leader ini memang harus loyalitas ya. Cuma Seperti itu. ASN, BUMN pun sama. Apa ya, Sep? Yo mungkin di beberapa tempat juga seperti itu ya. Tapi maksudnya gini, kalau aku doktrin seperti itu buat aku nggak masuk akal sekali. Gini loh. Kalau sebenarnya si pimpinan ini sendiri juga patuh terhadap sistem yang ada, ya otomatis aku juga loyal kok ke mereka. Ya. Tapi kan aku bukan loyal pada subjektivitas siapa person yang memimpin Ya, pada ya. saat itu. Individunya bukan ke individu. Bukan ke individunya. Dalam artian gini ya mungkin ini jadi agak kontradiktif juga ya. Aku memposisikan diriku Standar ganda, hipokrit. Tiap orang pasti punya titik hipokritnya. Aku yakin itu. Cuma masalahnya adalah titik hipokritnya ini menghancurkan sistem atau merugikan orang lain atau enggak, seperti itu. Nek kowe ngerti Serat Tripomo, salah sijine kan sing disebut selain Kumbakarna sama Adipati Karna adalah Sumantri. Sumantri itu kan dia hanya mau mengabdi pada raja yang lebih sakti dari dirinya. Dia, ya. Nah, aku memposisikan diriku seperti itu dalam artian dalam konteks aku berusaha mematuhi sistem. Nek buat pimpinan yang kemudian juga patuh terhadap sistem, tidak untuk kepentingannya dia dan golongannya sendiri, tidak untuk enaknya dia sendiri. Aku siap kok istilahnya, pecah gesang derek jenengan gitu ya, enggak apa-apa aku. Sendiko dawuh ya. Apa? Sendiko dawuh aku sama orang-orang seperti itu. Tapi kemudian kan banyak juga oknum-oknum pimpinan yang punya permintaan aneh-aneh dan kita dipaksa loyal. Iya. Betul. Tanpa background apa-apa. Tanpa background Kadang-kadang apapun. gitu. Dan itu yang bikin aku sebel setengah mati ketika mereka ini akhirnya berlindung di balik Kuasa. ada gium itu tadi. Kalian ASN harus loyal pada pimpinan. Apapun yang aku lakuin, aku minta harus dilakuin. Nyemplung sumur. Lah iya, aku kan nggak mau seperti itu. Kenapa nggak mau nyemplung sumur? Nggak mau, karena orang ada kolam renang yang lebih luas kok. Kenapa nyemplung ke sumur? Piye lehmu renang nek kowe nang sumur. Kalau di dalam sumurnya ada Dian Sastro. Apa? Lu mending Dian Sastro tak angkat dulu. Nyemplung sumur untuk menyelamatkan Dian Sastro. Nah. Mau nggak? Kan ada itu timbanya. Cekelan timba mending lu. Ayo Mbak, udah tak tarik. Ya, repot. Makanya loyal sama sistem. Jangan sama person. System of a down. Jangan hanya karena itu yang di dalam sumur itu ternyata Dian Sastro, kamu mau nyemplung sumur. Sementara kemudian kalau yang ada di situ jebol siwip yang lagi kecemplung. Oh tak. Kamu ndak mau. Tak guyur Udah, banyak. ayo, jangan aja gitu. Berhubung kue siwip duduk Dian Sastro. Standar ganda. Standar ganda. Beauty privilege. Tadi saya ngomong standar ganda itu dalam artian ya saya pada akhirnya mau kok loyal sama pimpinan, tapi dengan catatan pimpinannya itu ya juga loyal terhadap sistem yang ada. Ya, system of a down. Kayak gitu. Iya. Dah? Baik, yes. Dah ya. Sep ya. Dah. Udah ya. Ya udah, begitu teman-teman. Jadi kesimpulannya di sini adalah supaya kami ini tetap bisa mengudara.
Kenapa kok ketawa? Ya terus kan. Loyalah terhadap sistem. Betul. Saya nggak akan ngomong bahwa teman-teman ini harus nyumbang kami di traktir.id/sersergairah. Enggak Nggak ada ke arah sih. Cuma kan yang namanya sedekah itu kan ada Iya. pahalanya. Terutama kepada anak yatim. Iya. Saya anak yatim. Saya anak piatu. Jadi kita berdua yatim piatu. Yatim dan piatu. Iya. Maksudnya. Iya, betul. Orang kok nggak ada hatinya. Nah ya, sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para rawuh ingkang kinurmatan, mugi-mugi adicara menika saged lumampah kanthi lancar saha pinaringan berkah saking Gusti Allah. Mugi rencang-rencang serser gairah saged bangun kaluwarga ingkang sakinah, mawadah warahmah. Kula aturi tamu sedaya supados pinarak kanthi santosa lan remen ing papan tulis menika. Monggo rasane suguhan ingkang sampun kaparingaken kanthi sesarengan. Pungkasan kula nyuwun pangapunten lan duit ingkang saged diparingaken wonten ing traktir.id/sersergairah. Matur nuwun sanget dumateng panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.